Nah, berikut ada beberapa pertanyaan harus dikerjakan untuk mendapatkan hasil korelasi. Yang pertama, berapakah besar hubungan jam kerja dengan jumlah produk? Yang kedua, berapakah besar kontribusi jam kerja dengan jumlah produk? Yang ketiga, buktikan apakah ada hubungan yang signifikan antara jam kerja dengan jumlah produk. Dan yang terakhir, bandingkan dengan pengujian SPSS, apakah perhitungan manual sama dengan hasil SPSS atau tidak. Nah, untuk menjawab keempat pertanyaan di atas, yang pertama kita harus membuat hipotesis penelitian H0 dan H1. H0 di sini tidak ada hubungan jam kerja dengan jumlah produk. Kemudian H1 ada hubungan jam kerja dengan jumlah produk. Kemudian kita harus membuat hipotesis statistiknya. H0 Spearman sama dengan 0. H1 Spearman tidak sama dengan 0. Selanjutnya menentukan taraf signifikan. Taraf signifikan di sini yaitu alfa sama dengan 5%, yang artinya 0,05. Setelah itu menentukan uji yang digunakan. Uji yang digunakan di sini yaitu korelasi person-product moment. Selanjutnya yaitu kaidah pengujian. Kaidah pengujian di sini ada jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka 0 ditolak. Selanjutnya ada jika T tabel lebih kecil sama dengan T hitung lebih kecil sama dengan T tabel, maka H0 diterima. Nah, setelah mendapatkan hasil 1-5, selanjutnya kita menentukan nilai koefisien korelasi dengan membuat tabel penolong. Di sini terdapat XY, X kuadrat, dan Y kuadrat. XY di sini yaitu perkalian dari jam kerja dikalikan dengan jumlah produk. Kemudian X kuadrat di mana jam kerja yang dikuadratkan, dan Y kuadrat yaitu jumlah produk yang dikuadratkan. Kemudian setelah mendapatkan hasil dari XY, X kuadrat, dan Y kuadrat, baru bisa dijumlahkan dan mendapatkan hasil seperti di kolom yang berwarna hijau ini. Setelah mendapatkan jumlah keseluruhan, kita baru bisa menilai, menentukan nilai koefisien korelasi atau R dengan rumus R sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi akar kurung siku N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat, kemudian dikali N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. Setelah itu R sama dengan 10 dikali 7.825. 7.825 ini hasil dari penjumlahan XY seluruhnya, sehingga didapatkan hasil 7.825. Sedangkan 65 di sini hasil dari penjumlahan jam kerja. Dan 1045 hasil dari jumlah produk yang dijumlahkan. Kemudian dibagi akar kurung siku 10 dikali 485. 485 ini hasil dari X kuadrat yang dijumlahkan dikurangin 65 dari jam kerja, kemudian kuadrat. Setelah itu dikali 10 dikali 126.725. Hasil ini dapat dari Y kuadrat yang dijumlahkan, kemudian dikurang 1045 yaitu jumlah produk yang dijumlahkan kuadrat. Setelah itu didapatkan hasil 10.325 dibagi akar 625 dikali 170.725. Setelah itu
dikalikan dan didapatkan hasil 10.000 dikali 325 dibagi akar 106.703.125. Kemudian diakarkan sehingga didapatkan hasil 10.325 dibagi 10.329,72 dan hasilnya yaitu 0,9. Nah, setelah itu jadi hubungan antara jam kerja dengan jumlah produk sebesar R sama dengan 0,9 dengan tingkat kriteria kuat atau positif. Hubungan bersifat positif ini artinya terjadi hubungan searah antara jam kerja dengan jumlah produksi. Jika jam kerja kuat, maka hasil produksi akan meningkat. Setelah mendapatkan hasil R, baru kita mencari hasil kontribusi variabel jam kerja terhadap jumlah produksi. Yaitu dengan KP sama dengan R kuadrat dikali 100%. Dengan hasil 81%. Artinya, pengaruh jam kerja X terhadap jumlah produksi Y sebesar 81%, sedangkan sisanya 19%. Itu ditentukan oleh variabel lain. Setelah itu, baru kita bisa menentukan T hitung dan T tabel. T hitung sendiri memiliki rumus R akar N-2 dibagi akar 1 dikurang R kuadrat. Kemudian kita masukkan R-nya itu 0,9, N-nya 10, dikurang 2, dibagi 1 dikurang R-nya 0,9 kuadrat. Dengan hasil 2,538 dibagi 0,4358. Kemudian setelah dibagi mendapatkan hasil T hitung yaitu 5,823. Setelah menentukan nilai T hitung, kemudian menghitung nilai T tabel. T tabel di sini yaitu taraf signifikan alfa sama dengan 5%, yang artinya 0,05. Karena uji dua pihak atau two tails, maka nilai alfa dibagi 2. Alfanya diubah menjadi 0,05 dibagi 2. Dapatkan hasil 0,025. Kemudian DB sama dengan N dikurangi 2. N di sini yaitu banyaknya pekerja. Banyaknya pekerja di sini berjumlah 10. Kemudian 10 dikurangi 2 mendapatkan hasil 8. Sehingga T buka kurung A dikali B tutup kurung sama dengan T buka kurung 0,025 dikali 8 sehingga mendapatkan hasil 2,306. Nah, setelah mendapatkan hasil T hitung dan T tabel, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu T hitung sama dengan 5,823 dan T tabel sama dengan 2,306. Sehingga T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak. Artinya ada hubungan jam kerja dengan jumlah produksi. Nah, setelah menentukan hasil perhitungan secara manual, kita bisa menentukan atau memastikan dengan menggunakan SPSS. Biar lebih cepat, maka kita akan mengcopy paste data ini. Sebelumnya kita buka terlebih dahulu. Data yang telah di-copy sebelumnya itu akan dipaste di SPSS untuk mempercepat pengerjaan. Nah, fungsi SPSS ini sendiri untuk membandingkan hasil perhitungan secara manual dan SPSS apakah memiliki hasil yang sama atau tidak. Sebelumnya kita ke variable view, kemudian di kolom pertama kita isi pekerja. Selanjutnya di sini diisi jam kerja.
dan di kolom ketiga diisi jumlah produk. Setelah itu kita pilih numerik ini karena bekerja menggunakan huruf update sehingga harus diubah menjadi string. Klik OK. Nah, setelah itu klik data view. Hasil data tabel yang telah di copy kita paste di sini. Setelah muncul data tersebut, kita klik analyze, pilih correlate, lalu klik bivariate. Setelah itu masukkan jam kerja dan jumlah produk. Kemudian klik option, pastikan exclude case, zero waste-nya sudah dipilih. Kemudian klik continue, kemudian klik bootstrap untuk mengaktifkan perform bootstrapping karena alpha yang sebelumnya yaitu 5%. Kemudian kita klik continue dan pastikan detailsnya aktif, lalu klik OK. Nah, dapat dilihat hasil menggunakan SPSS itu 0,959, yang dimana perhitungan secara manual dan SPSS menunjukkan hasil yang sama. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan atau kata-kata yang masih kurang. Terima kasih. Setelah itu masukkan jam kerja dan jumlah produk. Kemudian klik option, pastikan exclude case, zero waste-nya sudah dipilih. Kemudian klik continue, kemudian klik bootstrap untuk mengaktifkan perform bootstrapping karena alpha yang sebelumnya yaitu 5%. Kemudian kita klik continue dan pastikan detailsnya aktif, lalu klik OK. Nah, dapat dilihat hasil menggunakan SPSS itu 0,959, yang dimana perhitungan secara manual dan SPSS menunjukkan hasil yang sama.
cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan atau kata-kata yang masih kurang. Terima kasih.